Pernah nggak sih kalian ngerasa kewalahan banget sama kacaunya dunia zaman sekarang? Dari notifikasi HP yang nggak ada habisnya, macetnya jalanan yang bikin emosi, sampai drama bertebaran di media sosial. Otak kita tuh rasanya kayak nggak pernah dikasih waktu istirahat. Nah, di Explainer kali ini kita bakal membedah sebuah sistem operasi mental yang luar biasa kuat. Sebuah pola pikir yang secara harfiah bisa menyelamatkan kewarasan kalian di tengah dunia modern yang serba bising ini. Coba bayangin dengar kalimat ini dari dokter kalian. Kamu menderita major depressive disorder. Ini bukan sekedar teori di buku loh, ini adalah realita nyata dan menakutkan yang dialami langsung sama penulis buku filosofi teras, Henry Manampiring. Di tengah karir dan kesibukannya, dia tiba-tiba aja dihantam krisis modern yang parah. Sebuah titik terendah yang memaksanya putar otak buat nyari jalan keluar. Dan yang bikin situasinya makin berat, dia langsung nabrak realita keras soal stigma kesehatan mental di Indonesia. Kalian tahu sendiri kan, di sini rasa sakit psikologis tuh sering banget diabaikan. Kadang dibilang cuma kurang iman, dianggap gila, atau malah dituduh kena guna-guna. Stigma kayak gini nih yang bikin penderitanya makin merasa terisolasi. Dan buat Henry, ini bikin dia makin nekat mencari cara untuk sembuh. Biasanya sih orang bakal lari ke motivasi berpikir positif. Tapi jujur aja, ngubah pikiran jadi positif itu nggak segampang nekan saklar lampu kan? Nah, alih-alih pakai cara klise itu, Henry malah nemuin penawarnya di tempat yang nggak terduga banget. Sebuah filsafat kuno yang dirangkum dengan asyik di buku Filosofi Teras ini. Siapa sangka coba, jawaban buat stres abad 21 ternyata datang dari pemikir Yunani dan Romawi ribuan tahun yang lalu. Jadi, apa sih sebenarnya ajaran ini? Tenang, ini sama sekali bukan teori akademis yang ribet dan bikin ngantuk di ruang kelas. Filsafat Stoa atau Stoikisme ini adalah sebuah jalan hidup yang sangat praktis. Malahan pada zaman dulu, filsafat ini justru dipakai sama para pejuang dan pemimpin hebat buat bertahan hidup di masa-masa sulit. Goal utama dari ajaran ini sebenarnya ada dua, mencapai ataraksia atau apatheia. Terdengar asing ya? Intinya gini, ini bukan berarti kita berubah jadi zombie yang mati rasa dan gak peduli sama sekitar. Sama sekali nggak. Ini justru tentang cara kita mencapai kedamaian batin, sebuah kondisi mental yang tenang dan benar-benar kebal peluru dari segala drama dan gangguan emosi negatif sehari-hari. Tapi, mungkin kalian mikir, masa iya kita mau percayain kesehatan mental kita di zaman modern ini sama filsafat umur 2000 tahun? Nah, ini bagian menariknya. Kita harus lihat gimana filsafat ini berhasil lolos dari uji stres yang paling ekstrim dalam sejarah umat manusia. Coba kita lihat Kaisar Marcus Aurelius. Kalian yang pernah nonton film Gladiator pasti tahu sosok ini. Dia bukan filsuf yang cuma duduk manis minum teh di perpustakaan loh. Dia pakai prinsip-prinsip stoikisme ini buat melindungi kewarasannya pas lagi memimpin pasukan militer dalam perang yang sangat brutal dan berdarah di hutan gelap Jermania. Di tengah kematian dan kekacauan, dia tetap bisa tenang. Gila kan? Dan buat ngebuktiin kalau ajaran ini nggak lekang oleh waktu, coba kita lompat ke tahun 60-an. Ada seorang pilot pesawat tempur Amerika, James Stockdale. Dia ditembak jatuh di Vietnam dan jadi tawanan perang. Bayangin, disiksa secara fisik dan mental selama 7 tahun yang mengerikan. Gimana dia bisa selamat dan gak gila? Ternyata dia mempraktekkan kerangka filosofis yang sama persis dari seorang filsuf Stoa bernama Epictetus. Oke, sekarang mari kita bongkar apa sih senjata rahasia yang dipakai orang-orang hebat ini. Konsepnya tuh kelihatannya sederhana banget, tapi dampaknya benar-benar transformatif. Konsep ini disebut sebagai dikotomi kendali. Kunci utamanya, kalian mutlak harus membagi dunia ini ke dalam dua ember besar. Ember pertama, hal-hal yang sepenuhnya ada di bawah kendali kalian, seperti isi pikiran kalian, penilaian, dan tindakan kalian sendiri. Ember kedua, hal-hal yang sama sekali di luar kendali kalian. Misalnya cuaca hari ini, macetnya jalanan Jakarta, atau nyinyiran orang gak dikenal di kolom komentar medsos. Nah, masalah mulai muncul pas kita nyampur-nyampur isi kedua ember tadi. Pas kita ngotot pengen ngendaliin hal yang jelas-jelas gak bisa kita atur, tanpa sadar kita lagi menginfeksi diri sendiri sama 4 emosi negatif ini. Iri hati ngelihat kesuksesan orang, ketakutan soal masa depan, rasa sesal atas masa lalu, dan kelekatan pada kesenangan semu yang gampang banget hilangnya. Ada satu sudut pandang yang menurut saya jadi game changer dari kaum Stoa. Mereka sadar kalau emosi negatif itu bukan monster liar yang merasuki kita. Sebenarnya emosi itu cuma opini atau penilaian kita sendiri yang keliru kalau sesuatu itu buruk.
Coba pikirin deh, kalau emosi negatif itu asalnya dari opini kita sendiri, berarti cuma kita dan kita satu-satunya yang punya kekuatan penuh buat ngubah emosi itu. Ajaran ini masuk akal banget kan? Sekarang, gimana cara kita bawa kebijaksanaan kuno ini buat ngadepin hidup kita yang penuh tekanan ini? Hidup dengan notifikasi HP bertubi-tubi, deadline kerjaan, dan grup chat yang kadang-kadang toksik abis. Apalagi kalau lagi musim politik yang panas, di mana hoax bertebaran kayak debu, dan orang-orang gampang banget tersulut emosi di internet. Disinilah stoikisme berfungsi sebagai perisai mental kita. Ini ngingetin kita terus, kita nggak bisa ngontrol politisi atau ngontrol ketikan haters. Yang 100% bisa kita kontrol, cuma gimana cara kita ngerespons itu semua. Jangan biarin kepanikan di medsos ngerampas kedamaian batin kalian. Biar gampang prakteknya buat ngelawan rasa frustrasi tiap hari, coba pakai metode STAR ini. Pertama, stop. Berhenti dulu, jangan langsung ngegas bereaksi. Kedua, think and assess. Pikir dan nilai situasinya pakai logika. Tanya ke diri sendiri, ini di bawah kendali gue nggak ya? Nah, ketiga, baru deh kalian respon. Kasih respons yang elegan dan terukur. Ini tuh ibarat angkat beban buat ngebentuk otot mental kalian tiap hari. Sebelum kita akhiri explainer ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pemikiran yang cukup nampar dari Seneca. Coba tanya ke diri kalian sendiri, apa selama ini kalian rela mengorbankan kedamaian batin dan bikin diri kalian miskin secara mental, cuma buat berusaha ngendalin opini orang lain, sesuatu yang jelas-jelas mustahil kalian atur? Kayaknya ini saatnya kita ambil alih lagi kendali atas pikiran kita sendiri. Gimana menurut kalian?